Jumpa lagi saudara. Hari ini Rabu Pahing, tanggal 22 Maret tahun 2023. Sekarang ini saya berada di Gapura pintu masuk, yaitu area pemakaman yang di sini disebut Pasarean Sasono Praloyo, Kelurahan Milir. Ini dalam tugu itu ada Marga Utama. Ini saudara, lokasinya ini berada di sebelah barat dari Pasar Milir. Jadi masih masuk ke Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, ini saudara, yang nampak depan tadi itu adalah jalan menuju ke depan ini menuju ke Pasar Milir. Yang di situ juga ada jalan raya menuju, kalau ke kanan itu ke selatan itu ke Ponorogo, kalau ke kiri itu menuju ke Madiun. Saudara, ini saya sudah mulai memasuki ke area pemakaman yang ada di lingkungan sini. Saudara, hari ini adalah tanggal merah, tanggal 22 Maret, itu berkenaan dengan Hari Raya Nyepi. Karena itu, kepada seluruh umat Hindu yang hari ini mengadakan perayaan Hari Raya Nyepi, saya ucapkan selamat menjalankan Hari Raya Nyepi. Saudara, hari ini juga ini adalah mungkin tanggal 30 Ruah atau Sya'ban, yang besok itu atau hari Kamis besok tanggal 23 Maret ini sudah masuk 1 Ramadan. Karena itu tradisi yang ada di sekitar sini atau Madiun Selatan ini, atau umumnya ini di Pulau Jawa ini satu hari atau menjelang hari puasa atau bulan Ramadan ini, orang-orang menyadakan ziarah ke makam yang diistilahkan di dekat kami, di lingkungan kami itu bisa disebut nyekar seperti itu. Karena itu saudara, konten pada edisi ini saya beri judul Nyekar, yaitu suasana di 7 area pemakaman di Madiun Selatan. Ini untuk yang pertama ini, untuk makam yang pertama ini saya awali di tadi itu Pasarean Sasono Praloyo yang berada di Kelurahan Milir, tepatnya di sebelah barat Pasar Milir. Ini saudara, ini saya sudah memasuki ke area pemakaman ini untuk menyaksikan suasana kondisi di area pemakaman sini. Saudara, saya datang berangkat dari rumah tadi itu sekitar jam 10. Nah, ini sudah, ini ada kembang-kembang ini sudah. Ini ada makam Haji Damis saudara. Ini Haji Damis ini saudara, ini yang ada ini kayaknya baru disekar, ini baru diziarah karena bunga-bunganya masih segar bunganya. Nah, ini saya singgung sedikit. Haji Damis itu adalah tokoh di Milir pada khususnya, juga di lingkungan kami itu. Beliau adalah pemilik toko yang ada di Pasar Milir. Jadi generasi 70-80-an sampai 90 itu pasti pernah mendengar toko Damis. Jadi itu ada tokonya Pak Damis gitu, itu berada di Pasar Milir bagian selatan. Ternyata makam beliau ada di situ tadi itu. Ini pertama kali saya pun masuk ke sini karena ini bukan area wilayah lingkungan kami, jadi saya pun tidak pernah ke sini, dan ini adalah pertama kali karena ini demi konten saudara. Ini bukan untuk apa-apa, dalam arti hanya sekedar menunjukkan area pemakaman yang ada di Madiun Selatan menjelang 1 Ramadan atau besok bulan puasa. Saudara, nyekar itu adalah bahasa Jawa, itu berasal dari kata sekar. Sekar itu bunga atau kembang. Jadi nyekar itu adalah ziarah ke makam, mengunjungi makam leluhur atau kerabat yang sudah meninggal, itu bisa diistilahkan nyekar. Itu bahasa Jawanya begitu, karena seringnya itu orang-orang membawa bunga untuk ditaburkan seperti ini. Contoh gambaran nih, bunga-bunga itu adalah bunga-bunga yang ditaburkan di atas pusara keluarga leluhur atau kerabat dari
yang ada di lokasi pemakaman sini, Saudara. Ini saya sudah mau keluar ini adalah untuk makam yang pertama ini di Kelurahan Milir. Nanti kita akan menuju ke makam yang kedua, itu masih juga berada di Kelurahan Milir tapi di tepi jalan raya Madiun Ponorogo atau Ponorogo Madiun. Ini kita akan sebentar lagi keluar. Ini berada di tengah-tengah persawahan, Saudara. Ini ada beberapa motor, ada orang yang ziarah ke situ, dan kita akan menuju ke area pemakaman yang kedua, Saudara. Ini saya sudah berada di area pemakaman yang kedua. Ini dulu saya pernah syuting di sini untuk makam Tungku itu. Ini lokasinya berada di tepi jalan raya Milir Dolopo atau Ponorogo Madiun itu, Saudara. Ini ada penduduk puskesmas itu. Ini jalan yang dampak depan itu. Ini masih berputar di depan ini. Saya akan pintu masuk. Saya mulai untuk area pemakaman ini di pintu masuk bagian selatan. Jadi kita akan menuju ke tengah, Saudara. Ini saya bergeser ke tengah untuk melihat kondisi area makam yang ada di sini ini, Saudara. Ini ada tulisan ini dulu pernah datang sini, tapi kontennya dulu itu makam yang tumpuk gunung seperti itu. Ini saya untuk kali ini saya tidak memasuki area pemakaman, cuma berada di dekat pintu masuk, Saudara. Ini berada, nampaknya kita mungkin ada di dua syutingan, Saudara. Ini yang tadi itu, mohon maaf ini sudah kadang diedit untuk gambarnya. Ini mungkin ada dua syutingan ini, tapi hampir sama, Saudara. Ini yang tadi itu hampir sama dengan yang tadi ini pintu masuk di sebelah selatan, paling selatan ini, ujung selatan ini. Yang di depan itu ada keranda jenazahnya itu. Ada keranda jenazah atau keranda mayat itu dulu. Ini saya akan memasuki di dekat sini ini, Saudara. Yang ada ini adalah ini saya berada di ini dari syutingan saya ini, jadi berada di pintu masuk bagian selatan. Saudara, yang nampak itu ada bensin, ada pom bensin. Ini ada orang yang menuju ke area pemakaman ini, namun saya tidak masuk ke dalam ini, Saudara. Ini saya mohon maaf ya, Saudara. Ini yang di syuting tadi itu sebenarnya dua kali saya syuting, tapi yang pertama itu saya cuma sedikit. Ini yang kedua untuk di area makam ini, tapi makamnya masih sama di makam ngebreh ini, atau orang bersambut kondangan seperti itu. Depan itu adalah puskesmas di Kelurahan Milir di jalan raya. Saudara. Ini mungkin yang syutingan ini mungkin agak panjang, Saudara, untuk makam ngebreh ini. Ini saya pun cari tidak cek untuk syutingan yang tadi itu, tapi ini masih satu lokasi, ini masih makam di Kelurahan Milir ini. Saya bergeser ke sebelah utara untuk melihat dari pintu masuk yang sebelah tengah atau pintu masuk utama ini, Saudara. Ini kita berada di sini. Ini kondisinya ini, Saudara. Ini lumayan ramai ini karena makam yang ada di sini ini terdiri dari 3 desa ini. Nama adalah Kelurahan Milir, kemudian Desa Lembah, dan juga Desa Glonggong. Termasuk penduduk di dusun kami di kampung saya itu juga masuk ramai, 80% mungkin sekitar itu atau 75% dimakamkan di area pemakaman ini. Namun untuk keluarga saya itu bukan di sini. Nanti kita menuju ke area pemakaman pihak keluarga saya itu nanti di edisi yang untuk yang terakhir. Ini adalah untuk makam yang kedua yang kita syuting pada edisi ini, yaitu untuk 7 area pemakaman. Nah, ini kita saksikan di sini, masih kita saksikan untuk suasana pemakaman di sini. Ini adalah di Ngebreh di Kelurahan Milir, masih Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Ini saya akan bergeser menuju ke pintu yang sebelah utara, Saudara. Ini tadi mungkin ramainya mungkin agak pagi, mungkin jam 9 atau jam 8 gitu. Ini saya sudah jam 10 lebih ini mungkin sudah sekitar jam setengah 11 nih. Tadi pagi mungkin agak mendung, keredup itu. Saya baru keluar dari rumah itu jam
10. Ini jaraknya dari rumah saya ini sekitar 1 kilometer ini, nggak jauh ini. Jadi orang-orang kalau sekitar kami itu di makam sini itu pakai kereta jenazah dulu dipikul. Nah sekarang ini ini itu Pak Joko itu tadi yang makam leluhurnya kan itu sudah ditabrak itu. Jadi nanti kalau terdengar suara-suara, nanti ada suara-suara yang ada di sini tidak saya redupkan. Setelah saya akan menuju ke pintu bagian sebelah utara untuk area pemakaman sini. Hanya nampak itu ada pom bensin, saudara. Itu ada mobil yang mau ke pom bensin. Ini saya masih berputar-putar di tepi jalan raya ini pakai kaos merah itu Pak Joko, Pak RT di RT 35, saya RT 37. Ini TPU ini saudara. Ini kita akan memasuki di area pemakaman ini makam yang kedua untuk edisi kali ini. Tadi pertama kali makam tadi di dusun Lobang tadi nggak salah, di Pronoloyo tadi itu, Sasono Praloyo tadi itu di Lobang. Ini di Gondangan atau di Gebreh ini masih di Kelurahan Lir dua makamnya di sini. Dulu yang kita syuting yang ini Pak Sasono Wongsorejo atau siapa dulu tuh. Ini juga tokoh di sini nih, saudara ini. Nah ini adalah area pemakaman yang ada di Gebreh yang dulu saya syuting untuk Empu Udung itu. Memang kebanyakan makam di sini ini sudah seperti ini, jadi kandahnya jadi hanya berdasarkan ini tadi ini memang baru masuk ini. Mungkin kalau terdengar itu Mas Imron ini, Anis Imroni itu adalah tetangga kami. Itu rumahnya di dekat jalan raya di ujung dari rumah kami itu di sebelah barat dekat rumah Pak Joko itu. Sedang ini suaranya memang tidak saya senyapkan, tapi untuk saya narasi ini suaranya saya tidak dengar. Ini yang saya dengar, yang saya lihat hanya gambar-gambar sini sudah. Ini adalah makam yang kedua yang untuk konten ini sudah keluar berarti ini saya sudah menuju ke untuk selesai. Kita akan menuju ke makam area pemakaman yang ketiga. Itu berada agak jauh dari sini, mungkin sekitar 3 atau 4 km. Sedang ini masih berputar di sini. Ini ada kontainer lewat ini, ada bus Restu ini. Restu bus menuju ke Surabaya itu berada dari Ponorogo. Masih di depan ini, nanti selesai di sini kita akan langsung menuju ke utara atau ke arah Madiun untuk menuju ke area pemakaman yang ketiga. Saudara, tadi saya tidak berpikir sebetulnya banyak saudara di area pemakaman di Madiun Selatan itu banyak sekali, mungkin lebih dari 20 tidak ada berapa. Cuman yang saya ambil ini adalah yang dekat dengan jalan raya saudara. Ini kita sudah sampai ke area pemakaman yang ketiga. Ini lokasinya masuknya Desa Slambur, namun ini kecamatannya Geger, namun lebih dekat ke perbatasan Dolopo. Nah, sebelah selatan itu adalah menuju ke Dolopo, itu sudah perbatasan ini. Seberang yang timur yang nampak ini juga pemakaman, sama-sama di Desa Slambur. Kalau yang ini berada di sebelah barat jalan raya menuju ke Madiun dari Dolopo atau dari Ponorogo menuju ke utara. Ini di sebelah kiri berada di sebelah barat jalan raya itu. Nah, saudara, ini kita akan memasuki ke area pemakaman yang sini. Ini kondisinya mungkin sekarang agak sepi karena ini sudah jam sebelas ini saudara. Saya jam sini sudah agak panas. Ada orang-orang sudah keluar dari area pemakaman sini. Ini saya sambil ngomong dengan beliau. Bedanya ini sing kalian margi kata nggak? Tapi saya nggak dengar sini. Ini beliau berkata bahwa ini pemakaman untuk Desa Slambur bagian barat jalan raya di sini ini. Sebelah timur jalan, nanti kita menuju ke timur jalan yang ada di sebelah timur dari area pemakaman ini, hampir berhadapan namun selisih sedikit saudara. Nanti ini kita jumpa sebuah keluarga yang menuju ke makam sini ini. Nanti saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar, nanti bisa didengarkan mungkin. Saya di sini nih, saya buat narasi ini saya tidak ada dengar suara. Dan sudah ini area pemakaman yang ada di sini ini makam yang ketiga berada di Desa Slambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Persisnya ini di sebelah utara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Dekat sekali dari situ, mungkin sekitar 1 km, mungkin nggak sampai ini sebelah barat jalan raya.
itu. Ini sudah masih di sini nih, masih berputar pada sini. Ini sudah agak lengang mungkin tadi pagi atau mungkin nanti siang pada zuhur atau lepas asar mungkin ramainya orang untuk menuju ke area pemakaman sini. Saudara, ini masih di sini ada bunga-bunga itu, orang barusan nyekar tadi itu. Bunganya masih segar itu dimaknai dengan nyekar atau takziah atau ziarah ke makam. Sudah nampak makam sini juga masih agak berantakan ini. Ini ada orang baru masuk ini sudah. Ini sudah. Dalam arti berantakan itu memang dari tadi sampai ini yang ketiga ini juga masih seperti ini sudah. Ini saya tengah ngobrol dengan ibu ini. Oke. Nah, silakan dengarkan ini. Saya nggak dengar waktu buat kelas ini. Saya tanya bagaimana ini. Dolopo penting, Pak? Yang Dolopo berarti satu jam dengan saya. Cuman ini di jalan raya utara kecamatan ini. Mbaknya ini yang luar keterangan. Masuk ke ini timur di apa? makam Mbah Buyutnya ini. Jalan raya. Nah, ini Sama kecamatannya? ngobrol Dulu dengan apa lor ya? beliau ini Depannya dengan Marco. mbaknya ini nih. Oh, depannya Marco. Silakan didengarkan dulu, saya Oke, stop oke, dulu oke. untuk ngomongnya narasinya ini. Niki memakame temu iki. Makamnya Ini temu iki beliau keluarga. memberikan Masih Lambon nggih? jawaban dari ngobrol-ngobrol dengan saya ini. Nggih. Nggih. Namun saya Niki ini Selambun adalah sing Kilian Margi nggih yang narasinya. dimakamkan di sini. Beliau ini adalah Lah, niku? aslinya dulu orang Sing wetan? Selambur, penduduk situ, kemudian pindah ke Dolopo, Oh, ngaten. ke selatan itu di utara kecamatan Dolopo. Nggih, nggih, Ya, nggih, nggih. ini ada Niki dua sing makam nih. Bu Hajah Suratmi Ini ada niki nampak pernah tadi. berapa niki? Kalih Silakan dibaca itu. Baik loh. Bahasa Wong Wong Sorojo. Sorojo itu baca siapanya sebelah Dapat timur. kunjungan. Oh, Ada dua makam. asli Selambur. Ini Mbah Buyut. Oh, Beliau ini. nggih. Omahku ngumpul lho, Mbak. Silakan mungkin ada Baru suaranya. nih, baru Cemoro. Dalam. Nah, ini dengan Alah, bahasa Jawa gambar saya program. ngobrolnya dari itu. Ya, untuk dokumentasi untuk Nah, ini, isi channel lah. ini sudah keluar ini. Nah, ini saudara. Nah, saudara. Iya, sami-sami kula Ini nggih matur nuwun pun adalah ziarah. makam yang ketiga sedaya ahli untuk kubur konten niki. ini. Pertama Iya. lubang, kemudian gondangan atau kebrik. Ini Selambur sebelah barat. Nah, setelah ini kita akan menuju ke sebelah timur ini, sama juga masuk di desa Selamburnya nih. Nah, kita sudah keluar sudah, ini sudah masuk jalan raya ini. Untuk di jalan raya di sini ada nampak depan itu adalah jalan menuju ke Ponorogo atau ke selatan. Nah, ini juga ada orang baru datang ini, ziarah ke sini ini. Ini dan punya tadi itu. Di sini tidak ada tulisan ini, tidak tahu ini. Nah, sudah. Nah, ini saya sekarang ini berada di sebelah nah ini saya masuk di barat ini saudara nih, di barat yang Selambur tadi itu. Nah, ini ternyata ini adalah makam yang keempat saudara. Ini lokasinya berada di depan yang Selambur yang barat tadi, yang saya ngobrol-ngobrol dengan ibu dan mak tadi dan bapak tadi itu. Tapi ini lokasinya hampir berseberangan di depan itu, yang mobil itu yang barusan saya masuk tadi itu. Ya, ketemu dengan ibu dan sama mbaknya tadi itu. Ini ada bus restu lagi ini sudah. Ini lokasinya dari rumah saya mungkin sekitar 5 atau 6 km ini, mungkin nggak sampai, mungkin lebih kurang 5 km lah ini. Ini juga tepi jalan raya, tapi kita akan menuju ke area pemakaman yang sebelah timur. Jadi ini area pemakaman yang pertama Sason yaitu Kondangan di Lubang, kemudian di TPU Ubre, kemudian di tadi yang tadi barat tadi Selambur yang barat, ini Selambur yang timur, ini yang keempat ini, yang keempat Selambur yang timur. Nah, ini saudara, ini lokasinya juga berada di jalan raya. Ini orang sudah keluar jalan ini. Ini nah, ini orang keluar ini. Ini mungkin saudara, ini saya pendak sini tidak ada yang saya tanya tadi itu. Dari awal yang Selambur sebelah barat, dari orang yang saya jumpa tadi itu mengatakan bahwa ini juga desa Selambur, tapi ini mungkin orang-orang yang domisilinya berada di timur jalan raya Madiun Ponorogo atau Ponorogo Madiun sama. Jadi namun tadi ada ibu-ibu tadi itu
Ada juga orang barat jalan yang dimakamkan di sini atau di timur jalan dimakamkan di sebelah barat jalan tadi itu. Nah, ini mungkin perlu digali lebih dalam bagaimana sejarahnya dua makam yang hampir berhadapan ini. Ini mungkin saudara, ini konten ini hanya untuk menunjukkan, ini saudara, ini yang baru di-share ini, hanya untuk menunjukkan suasana keadaan area pemakaman 7 pemakaman yang ada di Madiun Selatan. Namun sebetulnya tadi itu saya terlupa, di dekat kami juga ada di Pejaten Raya, masuk ke barat itu ada kebun dalam, itu ada kerabat saya dimakamkan di situ. Namun dari awal berangkat dari rumah itu tepi jalan raya itu hanya tadi itu ini Ngeprih, kemudian Selambur, ini ada 3 berarti. Ya, yang lain itu juga tepi jalan raya, mungkin agak masuk sedikit, nggak sampai 1 km. Ini area pemakamannya masih seperti itu juga saudara. Jadi sekali lagi bahwa ini hanya 7 yang saya ambil, sebenarnya banyak sekali di desa kami, desa Glonggong pun lebih, mungkin ada lebih dari 7 itu. Untuk Glonggong sendiri, habis ini kita akan menuju ke area pemakaman di desa Glonggong, yaitu desa kami, desa saya, untuk mengorek keberadaan makam dari leluhur saya, Mbah Buyut saya, yang itu dulu adalah menjadi lurah atau kepala desa untuk desa Glonggong. Saya akan lacak nanti ke sana. Setelah ini saya akan menuju ke sana, ke area pemakaman itu. Ini adalah area pemakaman yang keempat untuk konten 7 area pemakaman di Madiun Selatan. Ini di Selambur bagian sebelah timur, masih Madiun Selatan. Ini kecamatan yang geger, berbatasan dengan kecamatan Dolopo, kecamatan di desa saya itu. Dan masih di sini saudara, ternyata ini setiap konten ini saya ambilnya tadi itu mungkin agak panjang, ini hampir 40 menit, di 38 menit, di sekitar 12 detik lebih kurang itulah, nyaris 39 atau 40 menit. Saudara, saya akan keluar dari area pemakaman ini untuk menuju ke pemakaman di desa Glonggong, yaitu makam leluhur saya. Setelah kita akan keluar dari sini, ini ya lokasinya seperti ini berada di timur jalan raya dari Madiun menuju ke selatan Ponorogo, berhadapan dengan makam Selambur yang di sebelah barat tadi itu. Cuman tadi yang masuk di sini ini, yang makam ini ada masih bekas genangan air karena tadi malam hujan lebat, jadi masih ada beberapa air yang tergenang di situ saudara-saudara. Ini kita akan menyudahi untuk edisi syutingan konten makam yang keempat ini, dan kita akan menuju ke makam yang kelima. Nah, ini selesai untuk makam Selambur. Nah, saudara, ini adalah makam di desa Glonggong. Saudara, tadi itu saya masuk ke sini, ini lokasinya berada di timur balai desa Glonggong, menuju ke arah ke timur lebih kurang lah 300 meter. Masuk ke kanan atau ke selatan ya, ada makam yang pertama. Tadi itu makam yang pertama saya cek, saya lacak di situ, saya korek-korek tentang keberadaan makam Mbah Buyut saya. Ada beberapa makam yang sudah kuno, yang sudah macam tidak terawat seperti itu, sudah ada coret-coretan vandalisme di dinding, namun tidak ada tulisan keterangan makam. Saya keluar, setelah keluar, saudara, ini saya langsung menunjukkan, saudara, ini yang nampak ini, saudara, ini nih makam yang ada bucu itu, ada cungkup bangunan ini mungkin adalah makam Mbah Buyut saya, yaitu Mbah Buyut Anggokromo atau Anggokromo. Ini adalah Mbah Buyut saya yang dulu menjadi lurah atau kepala desa di Glonggong sini. Saudara, ini saya sudah urus selam ini makam masih tua, yang paling tua di sini. Ini adalah makam ini yang nampak tertuanya, maka di antara makam-makam tua yang megah, mungkin ini sisa-sisa bangunan yang megah namun tidak terawat. Di dinding juga terdapat coretan-coretan. Saya ambil makam Glonggong yang di sebelah selatan ini karena sebelah utara yang tadi itu saya hanya masuk, saya survei, cek lokasi, saya tanya orang sekitar, tidak tahu. Mungkin sebelah selatan, karena ini makam Glonggong ini berjajar sebelah selatannya. Ada sebelum ini sebelah utara, mungkin jarak 50 meter itu ada makam lagi. Nah, ini lebih tua daripada yang utara.
Waktu masuk sini saya pun cek-cek, ternyata tidak ada tulisan Onggo Kromonya atau Lurah Glonggong. Nah, kemudian saya keluar, saya turun ke bawah itu ada orang di sekitar rumah sini, ada makam ini, ada rumah terdekat sini. Saya tanya, "Mbah, ini sareane Mbah Onggo Kromo napa teng mriki?" Beliau tidak tahu, tidak pernah dengar. Saya langsung sebut, "Itu mbah saya dulu, mbah buyut saya itu dulu kononnya Lurah Glonggong." "Oh, kalau Lurah Glonggong di situ yang makam yang tadi itu adalah kabarnya itu Mbah Lurah," katanya seperti itu. Mungkin saya berpikir, inilah mungkin mbah buyut saya, mudah-mudahan itu mbah buyut saya. Tolong pada saudara-saudara yang mampu menerawang, silahkan dicek ini apa betul itu adalah makamnya Mbah Onggo Kromo atau Onggo Kromo dulu adalah kepala desa di Glonggong sini. Karena di makam Glonggong yang pertama itu tidak ada keterangan dan orang yang saya temui itu tidak mampu, tidak bisa menjelaskan. Saya datang yang makam yang kedua, dan makam yang kedua ini itulah yang saya syuting. Sebetulnya berangkat tadi itu saya tidak tahu kalau makam di sini ini ada dua, yang utara kemudian yang selatan. Berhenti di utara, saya cek-cek, saya tanya, tidak ada keterangan. Ada orang kata, "Wah, Glonggong wonten kalih, makamnya ada dua, ini yang selatan, mungkin di selatan." Saya langsung menuju ke sini nih, dan langsung saya cek lokasi ini, juga tidak ada tulisan. Yang ada nampak cungkup tua tadi itu mungkin saya berpikir apa ini, karena ini nampak yang paling tua dan makam yang paling megah tapi sudah tidak terawat. Kemudian saya keluar, saya turun ke bawah, karena ini agak tinggi nih lokasi makamnya nih. Saya tanya orang terdekat yang tinggal di dekat makam ini, yaitu bilang Nggak tahu, saya baru dengar ini Mbak Onggo Kromo. Saya katanya, "Mbah buyut saya itu dulu lurah di sini." Oh, kalau Mbah Lurah itu makamnya sarenya itu Mbah Lurah, namun dia kan Mbah Lurah siapa. Mungkin insya Allah mudah-mudahan itu Mbah Lurah saya atau Mbah buyut saya yang jadi kepala desa. Nanti satu saat akan saya benahin, mungkin sekedar saya bersihkan, saya tata, saya rekondisi untuk makam leluhur saya, buyut saya itu. Kalau itu benar, mudah-mudahan saja seperti itu. Saudara, ini saya masih berada di makam yang ke 5 ini, sudah. Ini makamnya ini yang kelima ini berada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan di sini ada makam leluhur saya, yaitu Mbah Lurah. Dan ini yang nampak cungkup yang besar tadi itu, tinggi itu mudah-mudahan itu adalah makam Mbah buyut saya. Jadi Mbah buyut saya menurunkan Mbah saya, Mbah Kasanpuro, kemudian menurunkan bapak saya, Muhammad Gusbani, kemudian menurunkan kepada saya. Jarur laki-laki semua, saudara. Ini saya sudah mulai keluar dari area pemakaman ini. Ini juga ada beberapa orang ziarah ini, saudara. Ini mudah-mudahan ini ada titik terang bahwa itu makam cungkup itu adalah makamnya mbah saya dan saudara. Nah, ini kita menuju ke area makam yang ke-6. Ini lokasinya juga berada di tepi jalan raya. Ini berbatasan, lokasi ini berhimpitan dengan Madrasah Aliyah Negeri atau Mandolopo atau Mantika Madiun. Lokasinya ini berada di timur jalan raya. Ini mungkin masuknya ini dusun Kelingan atau Prayan ini, atau Cacingan, tapi mungkin lebih kepada Prayan lah ini. Masuknya di Kelingan, dusun Kelingan, Prayan itu, dan desanya Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, ini adalah makam yang ke-6 untuk konten 7 makam yang ada di sini nih. Nah, kita akan memasuki ke area pemakaman sini. Saudara, makam ini masih agak longgar karena ini belum dihuni oleh mayat-mayat atau jenazah yang baru. Nah, sebetulnya di dusun kami di kampung saya itu ditawari untuk dimakamkan di sini karena fanatisme bahwa nek kerandai dek situ di gondangan kepreh itu pokoknya tumpuk undung dek sana, padahal sini masih banyak yang kosong dan ini masih masuk dalam wilayah satu kelurahan atau satu desa. Sedangkan di Mlilir atau di Ngepreh gondangan itu masuknya kelurahan Mlilir, bukan desa atau kelurahan kami, tapi orang-orang lebih suka ke Ngepreh atau gondangan. Saudara, makam yang ada di sini nih, kalau orang kampung saya itu atau adalah kebanyakan pendatang baru di kampung kami itu, yang itu adalah orang jauh. Karena kerandanya jauh, maka dimakamkan di sini karena tidak punya keranda, tidak punya leluhur di area makam.
beliau orang-orang kalau meninggal dimakamkan di sini. Jadi ini membuat atau koloni baru untuk pendatang baru di kampung saya, dimakamkan di sini karena tidak ada kerandah atau leluhurnya di makam yang lain. Nah, ini saya bertemu dengan teman lagi nih, sempat ngobrol-ngobrol sudah nih. Silahkan didengarkan, saya pun ngobrol sedikit, saya cerita tentang habis ziarah atau berkunjung ke makam Mbah Buyut saya, leluhur saya ini dengan Pak Ari ini adalah barbershop yang penggunting rambut saya yang dulu pernah jumpa di Ryokan di Pangsan itu. Ini saya masih ngobrol-ngobrol sudah nih, silahkan dengarkan ini. Saya pun kalau pas gini ini saya tidak dengar nih apa yang saya obrolkan karena ini saya narasikan di rumah nih sebenarnya. Ini panas terik sudah, ini lebih kurang jam 11 ini. Jadi nek ngerti lurah anggo promo. Sudah jam 11 lebih ini. Wah lurah niku jare kabarin. Saya akan memutari area pemakaman sini. Iki sudah 6 7 ini depan itu ada nampak Sanman 3 Madiun ini. Nah, ini nampaknya teman saya sudah beranjak untuk menuju ke makam berikutnya, ke leluhur dia yang berada di barat jalan, tepatnya di Dusun Ngerawan itu. Rasanya di Ngerawan begitu. Nah, saudara, ini adalah pemakaman sini berdiri beberapa, mungkin sekitar sini, di Dusun Kelingan, kemudian Cacingan, kemudian di Dusun kami itu Daharu Cemoro, Daharu Sinanoko, dan Dusun Umbul sebagian di sini karena orang-orang itu biasanya mengikuti leluhurnya atau kerandahnya di mana mereka dimakamkan. Saudara, ini ada orang ziarah sini. Ini adalah makam yang ke-6 saudara untuk konten pada edisi kali ini. Nanti akan kita sudahi di makam yang ke-7, itu makam bapak saya dan mbah saya, itu masih terlacak. Itu namanya makam di Dusun Cacingan itu. Dan masih berputar-putar di sini. Ini adalah makam yang ke-6. Ini lokasinya juga di tepi jalan raya ini, Jalan Raya Madiun Ponorogo. Ini kita masih berada di makam yang ke-6 di Dusun Prayan atau Kelingan atau Desa Nyangglonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupatennya Madiun, saudara. Ini banyak bekas-bekas bunga itu atau sekar itu. Makanya diistilahkan dengan sebutan nyekar. Saudara, kita akan keluar yang ada cat hijau itu adalah sekolah madrasah atau Man 3 Madiun atau Mandolopo. Ya, ini di depan itu jalan raya. Saya akan keluar untuk di area pemakaman ini dan kita akan menuju ke area makam yang ke-7, yaitu di Dusun Cacingan, dusunnya Umbul itu, kami tuanya, Desa Nyangglonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kita selesai, kita keluar untuk area pemakaman ini dan kita menuju ke makam yang terakhir untuk 7 makam di Madiun Selatan ini. Dan sudah, ini adalah area pemakaman yang akan kita tuju untuk akhir kalinya untuk konten kali ini. Ini berada juga di tepi jalan raya Madiun Ponorogo. Depan ini adalah kantor atau gudang semen Gresik yang ada di sini nih. Ini lokasinya mungkin sekitar 600 meter, 700 meter dari rumah saya nih. Ya, ini ada itu ada tulisan Hotel Bromo itu. Sebelah selatannya dari gudang semen ini adalah Hotel Bromo. Ini saya berada di timur jalan raya Ponorogo Madiun atau Madiun Ponorogo atau Dolopo ke Milir. Saya berputar dari sini di jalan raya ini. Kita akan menuju ke area pemakaman yang ke-7 atau terakhir untuk konten nyekar pada edisi kali ini. Nah, ini makam adalah makam keluarga, makam kerandah atau kerabat kami itu kebanyakannya. Di agak sedikit, agak terbatas yang dimakamkan di sini. Ini saya sudah masuk sini. Ini jaraknya dari jalan raya mungkin sekitar 75 meter lah ini, atau 100 meter ini, nggak sampai mungkin. Ini ada terhalang 1 rumah atau 2 rumah nih. Nah, kita sudah sampai di depan area pemakaman yang ada di sini ini dusunnya Cacingan atau masuk di Dusun
Dukuh Umbul, kami tuanya ikut ngumpul, biasanya ngelonggong. Ini saya berada di sebelah selatan musola ini ada rumah kosong itu, dibangun seperti ini saudara. Ini yang depan itu adalah jalan raya. Saya berjalan kaki, saya parkirnya agak ke sebelah timur ini, saya menuju ke sebelah barat ini untuk menuju ke pintu masuk di area pemakaman sini saudara. Ini assalamualaikum ya Habibur. Ini adalah makam keluarga kebanyakannya, walaupun orang domisili di dekat sini, tapi tidak dimakamkan di sini kalau tidak ada kerandahnya di sini. Itu ada orang nyekar itu. Nah, di kampung saya yang dimakamkan di sini itu ada 3 rumah, 3 keluarga. Pertama adalah keluarga saya, kemudian ada 2 keluarga lagi di sebelah barat saya itu dimakamkan di sini ini karena leluhurnya berada di sini ini. Saudara, ini saya memasuki area pemakaman ini. Ini sebetulnya ini juga lumayan banyak, tapi tidak banyak. Namun juga lagi-lagi ini juga berantakan, saudara, dalam arti bahwa ini banyak yang terbunuh. Namun sini sudah sedikit tertata rapi karena sudah ada jalan-jalan yang dilalui. Namun yang bagian selatan ini adalah masih seperti ini. Mungkin nanti bisa diusulkan untuk dibuat dijajar rapi. Ini dulu ada beberapa cungkupnya, ada rumahnya, namun sudah dirobohkan, mungkin demi untuk keselamatan karena cungkup atau rumah itu sudah lapuk kayunya. Yang di sini ini diantaranya adalah mbah saya, kemudian mbah saya atau kakek dan nenek saya dari jalur bapak ini saudara. Ini juga ada dari paman saya, Pak D saya, kemudian bude saya, kemudian bapak saya berada di sini nih. Sedang ibu saya itu makamnya di daerah Ponorogo ke barat, itu bukan di sini nih. Jadi ini adalah makam bapak saya, Mbah Kasan Puro. Nah, ini adalah makam bapak saya. Saya tidak membuat kijing ini. Saya pun belum terpikir untuk membuat. Jadi saya ini ada ayamnya ada sini karena ini berbatasan dengan rumah orang nih. Ini barusan disekat ini makam baru ini saudara. Ini makam sebelum puasa tadi ini. Ini ada ini. Ini makam ini masih banyak ayam-ayamnya dari kembang ini, yang dari sekar ini di sini sudah. Ini ayam jago ini sudah. Nah, ini adalah pemakaman untuk terakhir untuk edisi konten pada kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya konten makam ini akan mengingatkan kita bahwa kita pun akan segera akan menuju ke kematian. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam kalau sudah ketemu ajalnya nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semua ahli kubur yang ada di 7 makam ini diberikan pengampunan, segala dosa dan kesalahan diampuni, amal soleh, amal baiknya diterima, kemudian ditempatkan di sisi Tuhan dengan tempat yang sebaik-baiknya. Kita akan keluar untuk menyudahi pada konten kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ucapkan selamat menyambut datangnya bulan Ramadan, dan kita jumpa lagi. Matur nuwun.